Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan iman Islam serta dengan iman sehat sehingga kita bisa beraktivitas menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah pengajian, yang mana pengajian ini adalah merupakan suatu kewajiban sama menuntut ilmu sama dengan sholat, ya. Kalau kita tinggalkan sama juga berdosa, gitu. Salawat dan salam mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir. Jamaah rahimahullah, mari kita bersalawat asli dulu satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqini demi keberkahan pengajian ini. Mari kita buka bersama dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Qibalatul Quran Al-Fatihah. Mari kita simak pengajian Sirah Nabawiyah, di mana beliau Nabi Muhammad SAW bagaimanakah cara memperjuangkan Islam, ya, cara menyebarkan Islam, sama ya dengan yang lainnya. Kalau kita kurang mengetahui sirahnya, ya pengamalannya agak kurang. Maka itu sama saja pengajian kita perjalanan Sirah Nabawiyah pada malam ini. Dengan segala hormat kepada kita Ustaz Ilham, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah Bapak iwan-iwan sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Barokah, berjumpa kembali setiap pekan keempat malam Selasa, yang kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita, di mana Al-Quran, bapak-bapak sekalian, ikhwan-ikhwan sekalian, saya terangkan, saya tegaskan juga, Al-Quran yang kita cintai bersama, firman Allah ini gak mungkin bisa dipahami, gak mungkin, tidak mungkin bisa ditadaburi, diresapi maknanya, kecuali kalau ngaji Sirah Nabawiyah. Gak mungkin Pak kalau gak ngaji Sirah Nabawiyah. Oleh karena itu boleh belajar tajwid, silakan belajar qiraat, silakan belajar ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan tentang Al-Quran. Tetapi makna-makna di dalam Al-Quran itu mesti pasti ditafsirkan dengan uraian-uraian Sirah Nabawiyah. Oleh karena itu imam-imam a'immatul para imam-imam mufassirin zaman dulu, Ibnu Jarir Tabari, Imam Ibnu
khawatir Imam Al-Qurtubi semuanya ahli sirah. Nggak ada satupun ahli tafsir Quran yang nggak ahli sirah, Pak. Nggak mungkin. Karena nggak bisa ditafsirkan, bagaimana mau tafsirkan? Nah, orang kita ngomong begini, kita baca yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal. Katakanlah bahwasanya al-anfal itu milik Allah dan Rasulnya. Al-anfal, apa ya al-anfal itu? Oh, buka lagi perang Badar, apa al-anfal itu? Kenapa kok disebutnya al-anfal? Gitu. Itu baru satu surat al-anfal turun di perang Badar. Yang insya Allah kita sebentar lagi juga berseri-seri berepisode-episode sudah membahas tentang masalah spionase. Alhamdulillah beberapa episode 3 atau 4 kali yaitu episode tentang spionase Rasulullah SAW, intelijen Muslim, intelijen Islam, bagaimana caranya itu udah dibahas yang lalu. Ya insya Allah pada hari ini terakhir barangkali sebelum kita masuk perjanjian Hudaybiyah, karena ini sesuai dengan perjanjian awal mesti kronologis. Jadi saya terangkan aja Pak sebagai berarti penutupan. Jadi kajian ini penutupan kajian intelijennya. Jadi gampangnya begini Pak, intelijen Muslim itu. Kok bisa di dalam Sirah Nabawiyah Bapak boleh cek. Siapa tahu di sini punya koleksi Sirah Nabawiyah, ada yang punya koleksi Sirah Nabawiyah Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ada yang fikih Sirah Ramadan Al-Qutib barangkali tersimpan di lemarinya. Barangkali juga ada yang punya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, apa saja. Kalau membacanya detail, kadang-kadang kita ghuzwahnya Nabi, perang-perangnya Nabi, Pak. Sering dikatakan begini. Nabi telah mengetahui suku ini akan menyerang. Nabi telah mengetahui persekutuan Bani ini dengan Bani ini untuk menyerang Madinah. Nggak tahu dari mana? Tahu dari mana, Pak? Ini musuh, tapi ketahuan. Tahu dari mana? Kita bilang kalau misalnya itu kita juga nggak naif juga Pak, nggak begini serta-merta. Ya kan ini Nabi Muhammad SAW, ya pasti dikasih tahu Allah lah, ya pasti dikasih tahu Nabi lah. Tidak begitu, tidak begitu. Asbab kauniyahnya pun, ikhtiar beliau pun jempolan Pak, nggak menyandarkan diri pada kakak, tenang aja, anakan Nabi, anakan Rasul, Khalilullah, tunggu dikasih tahu aja strateginya sama malaikat Jibril. Tidak. Intelijen jawabannya, spionase jawabannya, spionase. Jadi kok bisa berkali-kali dalam peperangan musuh pengen membuat makar menyerang Madinah. Nabi telah mengetahui. Kok begitu? Nabi telah mengetahui. Begitu terus itu banyak begitu. Oh ternyata kalau ditelisik, ditinjau lagi, bacanya memang nggak bisa 1 buku 2 buku sirah Pak. Harus banyak baca buku sirahnya itu. Itu ada suku-suku tertentu yang satu dia masuk Islam Pak, tapi di luar Madinah. Ada orang Islamnya di Madinah tuh, tapi di luar Madinah. 2, ada suku-suku masih kafir, masih musyrik, tapi secara politik berpihak kepada Madinah, berpihak kepada Islam. Ada seperti itu, ada banyak suku-suku kecil banyak yang begitu. Nah, salah satu 2 di antara suku yang terkenal menjadi sumber informan, katakanlah begitu, intelnya kaum yang biasa jadi intel. Kebetulan ini pas karena di BPN Kostrad ngomong. Jadi yang kebiasaan jadi intelnya Nabi itu adalah yang gede sukunya Bani Ghifar. Suku asalnya Abu Dzar, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, Bani Ghifar. Ada lagi Bani Asram namanya. Bani Asram. Suku Ghifar Pak, dulunya apa? Begal. Jadi boleh kita sebut itu apa? Kalau kampungnya suku Ghifar itu boleh kita sebut kampung begal. Kenapa? Dulunya kampung bahasa jahiliyah. Penyamun, kalau ada yang kafilah dagang gitu loh Pak, kan lewat padang pasir tuh, kan susah minta pertolongannya ya Pak. Kalau di padang pasir tuh, kafilah dagang bawa unta, bawa harta segala macam,
masih suku Gifar dulu, masa jahiliyahnya begitu, suku Gifar. Jadi intelijen di Islam. Dan hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadi intelnya Nabi nggak mesti orang Muslim, nggak mesti orang. Jadi karena banyak, karena sebab apa? Oh, satu lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini orang luar biasa ya. Dan ingat Pak, ini kajian-kajian yang lalu-lalu dan pasti sering disampaikan sama para asatid, para ustadz, para kiai, para habaib. Semusuh-musuhannya dimusuhinnya Quraisy itu muslim Islam kan, muslim Nabi SAW. Itu karena faktor akidah Pak, bukan faktor akhlak. Bukan faktor akhlak. Oleh karena itu harusnya jadi muhasabah diri buat kita yang barangkali udah distempel, dicap oleh masyarakatnya aktivis muslim, aktivis DKM masjid, aktivis guru pesantren dan sebagainya. Nggak disukai masyarakatnya gara-gara akhlak. Oh, tercela. Dimusuhinya karena Islamnya dong. Begitu harusnya ideologi itunya. Nah, itu hak dan batil kalau itu nggak bisa tawar-tawar. Ini akhlak. Abu Jahal saya jamin versi siapa saja kitab sirah nabawiyahnya, Abu Jahal sejahat-jahatnya tidak benci pada Nabi, tidak benci pada Nabi, misalnya pada akhlaknya tidak. Di akhlaknya Nabi nggak ada yang benci. Abu Lahab dijamin rata, tabat syada bila Abu Bakar, tangannya aja pengen dibelenggu sama Allah, diazab dijamin rata. Padahal pamannya Rasulullah SAW sendiri, Abu Lahab itu tidak benci sekali-sekali dan tidak benci karena akhlaknya. Ya. Oleh karena itu kalau para dai, guru pesantren, para aktivis muslim, para aktivis DKM, jangan sekali-sekali tercela dalam masalah akhlak. Akhlaknya nilainya standar nilainya bukan tradisi, awas, bukan budaya, awas, tapi adalah Islam, Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu perbedaan kita itu. Nah, kembali lagi, Bani Aslam dan Bani Gifar termasuk suku yang menjadi intelijennya Nabi SAW. Ngasih info, banyak info. Selalu banyak ngasih informasi-informasi. Dan apa? Tercepat. Salah satu unsur intelijen di dalam bahkan ilmu intelijen modern, ilmu spionase modern itu kecepatan, ketepatan informasi itu yang harus dimiliki intelijen itu. Kan aslinya nih Pak, intelijen itu tadinya kalau tugas awalnya kan bukan masalah sabotase Pak. Ya mungkin belakangan boleh sabotase, misalnya intelijen KGB Uni Soviet dulu lawan CIA Amerika Serikat saling sabotase tuh, apalagi hancurin lah, diam-diam industri senjatanya, gudangnya diledakin lah, diam-diam misalnya pembuat teknisi senjatanya dibunuh lah, seperti orang Yahudi Mossad kepada mujahidin Palestina. Ngincarnya kan teknisi senjatanya itu Mossad, intelijen Israel, begitu. Ya ada, tapi maksudnya tugas awalnya, step awalnya itu kan ngumpulin informasi. Intelijen kan begitu, ngumpulin informasi. Nah ini ketepatan. Ternyata amal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipraktekkan 1400 tahun yang lalu. Belum zaman negara modern Pak, belum zaman nation state dulu. Nah, orang imperium Eropanya aja bangsa bule ini, bangsa Barat masih Romawi Bizantium. Asianya masih siapa? Persia, Kaisaran Persia. Ini dunia antik, masih dunia antik jadinya. Dunia zaman kuno, zaman lama jadinya. Belum zaman revolusi Prancis, belum, itu mah baru 200-300 tahun yang lalu. Revolusi Amerika, revolusi Prancis, belum lama. Ternyata Nabi kita yang sering kita sholawat, yang sebelum ngaji, sebelum sholawat, atahiyat bersolawat sama Nabi. Kitanya sendiri nggak kenal sama baginda Nabi. Astagfirullahaladzim. Sehebat itukah baginda Nabi? Sehebat itukah Rasulullah SAW? Oleh karena itu ternyata
Membuka pikiran buat apa? Oh, Nabi itu ternyata dari ujung ke ujung ya udah dicontohin sama beliau begitu. Ya saya nggak bilang apa namanya adab sama akhlak itu terlewat, tidak. Tapi maksudnya kajian-kajian itu mestinya lebih daripada adab dan akhlak. Kalau nyontohin Nabi, politiknya Rasulullah bagaimana? Begitu dong. Sosialnya Rasulullah bagaimana mengatur masyarakatnya? Mengatur ekonominya bagaimana? Begitu baru itu ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, terjawab, teramalkan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Pak Iwan sekalian, kalau nyadar itu ayat, bukan surat Al-Baqarah ayat 208, 209 208. Wahai orang beriman, ingat ini hitopnya. Hitop di dalam ulumul Quran, ilmu Quran itu artinya yang diajak bicara sama Al-Quran, yang diajak bicara di nama kita yang mulia, Pak. Ngomongnya orang beriman. Tapi ternyata ada tuntutan. Kan nggak bisa begini. Kan yang penting kita udah beriman. Ya Allah. Wahai orang beriman, masih ada tuh dituntut sama Allah. Amarul Izzah apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Oleh karena itu Allah secara teoritisnya ini ya, bukan untuk menjudge personal, tidak. Tapi maksudnya secara teoritisnya ini. Gak nerima Pak ketakwaan, keislaman kecuali 100% kemampuan Bapak masing-masing kita sebelum kita menghadap Allah. Gak nerima nih kita nih, kayak Allah gak nerima. Saya effort saya, ikhtiar saya kepada Islam ini 99% gak nerima. Pengennya 100%. Takwa juga begitu. Tahu dari mana saya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, satu udah dianggap beriman. Allah nggak bilang ya ayyuhan nas, tidak. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ada orang kafir, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, Buddha, Hindu, macam-macam, komunis, ateis. Ini orang beriman. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Dua. Bukan bertakwa sedapat-dapatnya juga ternyata. Haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya takwa. Kan begitu. Khatib Jumat juga ngomong begitu terus. Mengutip ayat itu terus. Nah, salah satu apa yang bisa kita dapat dalam ilmu sirah nabawiyah ini adalah kita tuh tahu jadi, maksudnya apa sih? Udkhulu fis-silmi kafah itu masuk Islam secara kafah. Nah, saya dari orang tua saya juga udah Islam. Dari orang oe sampai rambut memutih, sampai udah punya cucu, udah punya cicit segala macam. Barangkali di sini ada yang udah punya cicit, udah punya buyut. Udah Islam. Tapi salahnya udkhulu fis-silmi kafah. Apakah itu sudah? Dari dulu sampai hilir mengikuti Rasulullah SAW. Termasuk intelijennya yang sedang kita bahas kali ini, malam kali ini. Intelijen yang diikuti Nabi SAW. Nah, ini Pak yang jadi sebab intelijen kaum muslimin kuat ini. Itulah mengapa daulah Islam di Madinah bisa eksis. Karena bentar-bentar ada serangan. Nabi mengetahuinya lebih dulu. Sehingga bisa dicegah. Efektif. Bisa dicegah nih. Nah, itulah ternyata Nabi kita 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan bagaimana sebuah negara nih, bukan negeri sama negara beda Pak. Kalau negeri tanah air, kalau negara udah ada sistem pemerintahan di situ. Negara gimana caranya biar kuat secara pertahanan. Maka orang yang tidak mengambil solusi dari Islam, apalagi di negeri mayoritas Muslim, itu sungguh-sungguh merugi Pak. Merugi kalau Islam ini Muslim, merugi. Konsep-konsep Islam ada di Muslim, rugi. Ruginya, saya nggak bilang rugi akhirat, rugi dunianya dia rugi gitu loh. Rugi dunianya dia rugi. Ya inilah kenapa ternyata Nabi kita SAW punya pertahanan demikian kuat, berkali-kali diserang. 77 kali 10 tahun peperangan Nabi SAW.
dalam 10 tahun terjadi Ghazwah dan Syria 77 kali peperangan. 10 tahun akhir masa hidup Nabi, umur 53, hijrah ke Madinah sampai wafatnya beliau, umur 63 tahun. 77 kali terjadi peperangan, kok bisa tidak sekalipun adalah sekali-kali waktu pas di masa perang Uhud, tapi kan akhirnya bisa dibalas lagi. Itu kenapa bisa dalam Islam tetap eksis? Padahal jumlahnya pada kala itu hanya ratusan, paling banyak ribuan orang. Daulah Islam di Madinah terus berkembang. Nah, inilah ya, itulah salah satu kunci intelijen spionase yang kuat dengan menanam intelijen di setiap suku di sini. Dan ingat Pak, tajasus konsepnya, tajasus itu apa? Tajasus itu ya memata-matai. Memata-matai itu di dalam Islam memata-matai orang-orang kafir. Wabil khusus kafirnya kafir harbi, kafir yang jadi musuh negara, kafir yang menjadi musuh Islam kaum muslimin. Begitu. Bukan kepada sesama muslim tajasus. Nah, oleh karena itu benar akhirnya eksis. Nah, ini sebentar lagi saya mau mengkaitkan dengan perjanjian Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah ini. Peristiwa Hudaybiyah Pak, itu sebenarnya ini saya informasikan awal dulu, peristiwa Hudaybiyah terjadi bulan Zulqa'dah, bulan Novembernya kalau di dalam tanggalan Hijriah. Oh, November saat bulan 11. Kan sebelum Zulhijjah. Kan Zulhijjahnya bulan ke-12. Zulqa'dah bulan 11. Tahun 6 Hijriah. Itu Pak, sebelum melakukan itu ada perjalanan ke Hudaybiyah ini. Nabi SAW sempat ngomong gini, sekarang kita kaum muslimin lah yang akan menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita. Ternyata benar nubuatan Nabi ini. Sejak perang Ahzab, yang perang besar yang paling terakhir saya seri Sirah Nabawiyah ini saya uraikan, itu ternyata emang nggak pernah ada serangan lagi dari Quraisy. Jadi perang Badar musuhnya siapa? Quraisy. Perang Uhud musuhnya siapa? Quraisy. Perang Ahzab musuhnya siapa? Salah satunya Quraisy. Quraisy lagi. Terus aja begitu. Ternyata Nabi menubuatkan setelah Ahzab ini, kita menang di Ahzab ini. Lihat saja. Kitalah yang akan menyerang mereka, bukan, dan mereka tidak lagi menyerang kita. Nah, ini Pak, perjanjian Hudaybiyah ini cantik sekali kalau di dalam masalah dakwahnya. Jadi sebenarnya perjanjian Hudaybiyah ini yang terjadi di akhir tahun ke-6 Hijriah ini, Nabi bersama 1.500 orang sahabat, kisahnya, ceritanya ini umroh perjalanan dari Madinah ke Mekah. Berarti ke selatan apa ke utara Pak? Ke selatan. Karena kalau di peta ya kan, ini Madinah, bawahnya Mekah. Jalanlah ke selatan bersama 1.500 orang rombongannya. Ternyata di sini memang ada unsur menunjukkan kekuatan. Masya Allah, hebatnya baginda Nabi SAW. Ketika pun itu perjalanan pengen ibadah umroh, ibadah murni, memang pengen umroh, mengunjungi bait umroh, tapi bisa menggambarkan kekuatan Muslim. Kenapa perjalanannya itu? Ingat Pak, Bapak pasti nggak tahunya sirah. Orang sejarah-jarang dengarnya mengikuti majelis sirah, pasti pernah dengar namanya perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan lain sebagainya. Itu kan bertahun-tahun terjadi perang ya Pak ya? Terjadi perang, dan itu lawannya Quraisy. Ini tiba-tiba opininya bagaimana coba kalau kita bayangkan tenggelam di dalam sejarah ini. Kita masuk di dalam sejarah tersebut, hati dan pikiran kita. Tiba-tiba Nabi pengen mengunjungi
masih banyak yang muslim. Begitu ke Muhammad beserta orang-orang Madinah, katanya diserang, katanya waktu itu pengen dibunuh, katanya waktu itu diserang terus, dimusuhi Quraisy. Ya pokoknya pengen dihancurkan. Nah itu kok malah terantang petenteng ini pengen umroh. Jadi perjalanan umroh ini di satu sisi selain ibadah juga punya motif unjuk kekuatan eksistensi kaum muslimin. Nih seakan-akan kaum muslimin tuh ngomong begini meskipun nggak ada, memang seakan-akan ngomong. Kamu boleh nyerang saya, ngejajah saya berapa kali, bahasa sekarang ngejajah kita berapa kali boleh aja. Tapi lihat nih, kita masih eksis. Tapi lihat nih kaum muslimin, pengikut Muhammad SAW, kita masih eksis dan gagah kita mau umroh dari Madinah ke Mekah. Masuk ke sarang musuh sekalian. Kan Sohibul Baitnya Mekah Quraisy. Bertahun-tahun diperangi Quraisy. Lah ini opini macam apa Pak? Kita bisa bayangkan ini kalau kita tenggelam di dalam sejarah ini Pak. Hati dan pikiran kita tenggelam kepada sirah nabawiyah yang mulia ini. Itu kita bisa bayangin. Ini kok mau ini apa? Bisa-bisanya Nabi SAW beserta kaum muslimin begitu pede, percaya diri, pengen masuk ke kota Mekah. Ternyata Nabi SAW itu jadi komunikasi politiknya, bahasa sekarang kan gitu. Komunikasi politiknya ciamik, luar biasa. Orang pengen ada umroh tapi sekalian unjuk kekuatan diri kita masih eksis. Ahzab boleh nyerang kita, suku Botofon, suku Yahudi sok serang kita, nih kita masih eksis sampai sekarang. Maksudnya sampai tahun tersebut. Luar biasa. Ini luar biasa. Terus Hudaybiyah berapa mil? 4 mil menuju gerbang kota Mekah. Hudaybiyah sampai sekarang pun ada Hudaybiyah, ada masjidnya kok di situ. Yang menjadi itu pasti yang haji yang umroh tahu di situ kan ada masjidnya ya, Hudaybiyah. Nah, jadi momentum. Nah, itu di situ baru dihalangi sama Quraisy, nggak boleh masuk Mekah. Udah terlalu dekat sama Mekah. Yang ngalangin ada tanggung-tanggung Pak. Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir beliau. Kan Khalid bin Walid masuk Islam tahun berapa? Bulan Safar tahun berapa? Ini baru bulan Zulqa'dah. Sekali lagi Zulqa'dah tahun 6. Khalid bin Walid nanti 1,5 tahun lagi. Bulan Safar tahun 8 baru masuk Islam. Khalid bin Walid. Nah, ini ternyata Khalid bin Walid ini ditugasin sama para sesepuh Quraisy. Itu halangi Muhammad. Mau masuk ke kota kita dibahayain katanya. Oh pasti pengen menggal bala-bala kita, pengen dendam dia. Begitu opini Quraisy. Ini Muhammad katanya udah gaya bener dia. Pengen masuk kota kita katanya. Halangin Khalid. Khalid kan masih muda waktu itu. Masih pemudanya, gagah perkasa dia. Benar dihalangi. Tapi Nabi SAW ketika bertemu Khalid bin Walid, sampaikan kepada para pembesar Quraisy. Sampaikan, kami bukan mau berperang, tapi kami mau umroh, ibadah umroh. Jelek. Akhirnya Quraisy itu mau umroh. Nah kita lagi musuhan mau umroh kita kan gitu. Kan luar biasa. Kayak dikerjain gitu loh Pak. Kan kita dikerjain, kita lagi musuhan kok. Kita perang berapa kali? Ente mau enak-enaknya aja mau umroh sini begitu. Kira-kira seperti itu. Tapi ada dilema. Ada dilema bagi Quraisy. Bagi musuh Islam, Quraisy waktu itu masih musuh Islam. Ada dilema. Apa dilemanya? Alam pikiran jahiliyah. Karena mereka keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi orang Arab, mau orang kafirnya, mau orang muslimnya, semuanya juga keturunan Nabi Ibrahim. Semuanya juga keturunan Nabi Ismail. Itu aib besar ketika ada orang pengen mengunjung ke Baitullah, betapapun dia terdurjananya, berapapun dia maksiatnya, tapi kalau ada kesepakatan dalam tradisi jahiliyah, tidak boleh menghalangi satu orang pun yang ingin mengunjungi Baitullah, karena itu hak bersama sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Ini dilema Quraisy. Ketika dihalangi itu kaum muslimin, cara memahaminya gitu. Jadi saya pelan-pelan. Quraisy dapat dilema. Kenapa? Karena tradisi jahiliyah waktu itu, di masa jahiliyah, berbahaya sekali. Potensi akan membuat kegaduhan. Kalau misalnya ada orang
apalagi sekelompok orang dihalang-halangi mengunjungi Baitullah. Jadi maksudnya bagaimana? Quraisy ini kan lagi musuhan sama kaum muslimin, ya kan? Lagi musuhan sama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu mau nggak mau Pak, kalau menurut tradisi jahiliyah harus membuka gerbang kota Mekah untuk mempersilahkan kaum muslimin masuk injak kota Mekah. Bayangin, ini musuhan nih secara politik, secara militer, udah mau bunuh-bunuhan, binasa-binasaan. Tapi ini ya gimana ya? Ini budayanya harus mengharuskan kaum muslimin masuk Mekah. Siapapun tidak boleh dihalangi. Dilema itu Quraisy Mekah ini sekarang. Dilema itu. Gimana ini Muhammad pintar benar sih katanya, ibarat kata apa? Manuver ya Pak ya. Bahasa kanan manuver. Tiki-taka politiknya nih hebat benar nih katanya. Kita ya jadi susah ini kan. Dan mereka harus percaya sama Nabi. Kenapa? Ya tadi kembali kepada statement saya tadi, satupun Quraisy semusuh-musuhin sama Islamnya tidak ada yang meragukan kejujurannya Nabi. Pada musuhan nih, tidak ada yang meragukan akhlaknya Nabi. Dia tahu kalau Nabi Muhammad SAW udah ngomong itu beneran mau umroh, bukan mau perang. Muhammad katanya, akhirnya dia bilang, Muhammad, kamu jangan membuat kita sulit dong, katanya. Kita sulit nih katanya, nolak kamu salah. Apa sebutannya? Buah si malakama. Buah si malakama. Kenapa? Menerima Nabi Muhammad SAW sama dengan katanya musuh Quraisy. Katanya dia mau dibinasakan. Tuh lihat itu kaum muslimin bisa ongkang-ongkang kaki menikmati ibadah di Baitullah. Umroh kalau menerima. Sebaliknya, kalau menolak, siap-siap dapat sanksi sosial dan sanksi moral. Seluruh Arab akan memusuhi seluruh Quraisy sebagai sahibul bait Mekah. Begitu. Ini langkah tiki-takanya, taktiknya jos banget ya. Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi maksudnya Nabi SAW tablignya itu Pak, tablig dakwahnya itu nggak cuma itu, ya ayuhan nas, ayo masuk Islam dong, ayo bersyahadat, jadikan bersaksi bahwasanya aku Muhammad Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, tapi lihat fikih dakwah beliau itu sampai ya pada ranah komunikasi politik. Bahkan kalau sekarang sudah ada kajiannya, komunikasi simbolik sebutannya. Apa simbolik itu? Kita melakukan sesuatu tapi banyak maknanya. Oh ini paham benar ini orang-orang yang sosiolog itu paham benar. Orang yang antropolog hatam benar ini. Ada tingkah laku manusia yang memang harus ditafsirkan secara simbolik begitu. Nah ini susah nih Quraisy gara-gara seperti itu ya. Nabi Muhammad SAW. Maka benarlah Jabir bin Abdullah, benarlah Sayyidina Ibnu Abbas menyatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberimu kemenangan yang nyata. Awas jangan salah. Ini surat Al-Fatihah. Inna fatahna laka fatham mubina 29 ayat penuh. Bukan membicarakan Fathul Mekah, meskipun ada kata-kata fatahnya. Kan inna fatahna laka fatham mubina. Oh, mentang-mentang ada kata fatah di situ kemenangan. Kita mikirnya Fathul Mekah, tidak. Ini katanya Ibnu Abbas, seluruh sahabat menyatakan kemenangan yang nyata itu di perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Minimal meskipun tidak menang secara militer, belum menghancurkan Quraisy itu, tapi menang secara opini. Kaum muslimin berhasil merebut opini, bahwasanya ini eksis loh kita. Tahun lebih Hijriah kita udah eksis. Kita sudah bisa berumroh. Si Quraisy ini tidak bisa menghalangi lagi. Nah, ini makanya dinyatakan di dalam tafsir para sahabat, termasuk saya ingat itu Jabir bin Abdullah yang bilang begitu, Abdullah bin Abbas yang bilang begitu, semuanya mufasirin Quran di kalangan sahabat Nabi menyatakan kemenangan yang nyata kaum muslimin pertama kalinya di perjanjian Hudaybiyah. Maka Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita tutup kajian ini dan buka sesi diskusi, maka pertama kali kaum muslimin berjaya bukan Fathul Mekah, bukan masalah Fathul Mekah, tetapi pas lagi perjanjian Hudaybiyah yang dari tadi
Wallahu a'lam bishawab. Barangkali masih ada waktu sesi diskusi. Berapa menit aja? 2 menit. 2 menit. Ya. 1 menit. 1 menit. Iya. Menarik, Ustaz. Iya, iya. Sebelum masuk ke perjanjian. Oh, udah. Udah dianulir wasit. Ya, dikarenakan waktu sudah masuk waktu sholat isya, jadi mohon maaf untuk pertanyaan di sekarang ini di bulan depan ya. Sampai bulan depan ya. Lupa. Baiklah, mari kita tutup ya. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Pak Ustaz Ilham, kepada para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah berikan pahala bagi kita semua. Mari kita